Haleluya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali di ibadah online pagi hari ini. Dan pagi hari ini seperti biasa, sebelum kita sama-sama beribadah, saya akan mengingatkan beberapa hal untuk tata ibadah kita pagi hari ini. Seperti biasa, kita siapkan waktu kita kurang lebih 1 jam setiap hari Minggu jam 10 untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga ataupun dengan rekan kerja Bapak Ibu Saudara di rumah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang kedua, mari siapkan ruangan atau tempat di rumah Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama beribadah dan menikmati hadirat Tuhan dengan keluarga Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu boleh bagikan link YouTube ibadah ini ke teman-teman atau ke keluarga yang membutuhkan. Ya, karena tidak semua mendapatkan jasa dari ibadah online ini. Jadi kita akan sama-sama diberkati ketika kita mendapatkan ibadah online pagi hari ini. Ya, yang keempat, ini yang penting dalam ibadah kita, yaitu menghormati dan menghargai kehadiran Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita sama-sama hormati hadirat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita sama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom saudara. Shalom. Sekali lagi untuk Tuhan Allah kita katakan shalom. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hebat, sumber kekuatan kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini bersama-sama kita dalam hadirat Tuhan. Kita mau sungguh menyembah Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik dalam hidup kita. Mari sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab kami punya Allah yang luar biasa, Tuhan yang sangat baik bagi kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kaulah tempat kami bersandar Tuhan. Dan saat ini kami rindu Tuhan untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kekudusan-Mu kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan saat ini bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau bawa kami semakin dekat kepadamu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Dan kami percaya kekuatan yang baru ada di tempat ini Tuhan. Kami yang menyembah Tuhan dikuatkan. Mungkin kami yang sedang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Dan selalu ada pengharapan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan biarlah saat ini Tuhan, hanya nama-Mu lah yang kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu. Mari setiap yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami rindu Tuhan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah, kudus
semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sorak-sorai bagi Tuhan. Ku datang Tuhan, Ku datang Tuhan dalam hadirat, berhiaskan kekudusan seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur yang percaya katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. kudus, kuduslah, Kudus, kuduslah, kuduslah surga bumi. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan katakan kuduslah, kuduslah Tuhan Allah. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Surga, surga bumi menyembahmu. berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan dengan apakah kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain sembah kami Tuhan, hormat kami bagi-Mu, hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan saat ini dan percaya di dalam-Mu tetap berada saat ini. Dengan kaum Tuhan menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang menyembah. Kuduslah Tuhan Allah semesta. Dengan imanmu katakan Kudus, kuduslah, kuduslah surga bumi. surga bumi Haleluya. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan Allah kita.
bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Siapa yang mau bersuka cita untuk Tuhan di tempat ini, amin. Bersama-sama berjalan bagi Tuhan. Haleluya. Semua yang berkat Tuhan naik di kita. Bersama-sama berjalan memuji Tuhan di dalam hati kita. Siapa yang Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati. Roh Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, yang benar diselamatkan. Untuk menyembah dan Allah, datanglah kerajaan-Mu. Dan semuanya di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, menyanyikan dengan suka, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Lebih lagi bagi Tuhan Allah kita. Firman Tuhan bersorak-sorai bagi Tuhan, katakan Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran dinyatakan atas kami Tuhan. Yang percaya diselamatkan, untuk menyembah di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, sekarang dengan suka, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga. haleluya. Biar musik memuji Tuhan, kita percaya kita Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sama-sama tepuk tangan Tuhan Allah kita. Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Mari lebih lagi memuji Tuhan kita. Haleluya. Kau ajar Tuhan, Bersama-sama dengan iman saudaraku, angkat tanganmu, sama-sama akan belajar. di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan Saya bertemu katakan, kami datang bersatu, sembah puji nama semesta, semesta bersuka bersama, sama dengan semuanya di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga. katakan dia. Tuhan yang luar biasa. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan
untuk selalu berada dalam dekat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Dan hanya padamu lah Tuhan tempat kami berharap. Sebab Engkau mengetahui segala rencana yang indah bagi kami. Engkau orang yang merancangkan segala sesuatu yang baik adanya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami untuk selalu Tuhan berharap kepadamu Tuhan, berserah kepadamu. Dan kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yes, Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lebih dekat lagi kepada memuliakan namanya. Haleluya Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Dengan iman katakan, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh lebih sempurna. Tidak terkenal sekalipun, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan berlanjut senantiasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita sama-sama katakan, kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman, sampai kedalaman hatiku. Mari dengan iman katakan, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh lebih
Percaya Tuhan, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan lancar senantiasa. Mari kita Tuhan Tuhan inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku, yang terdekat sekalipun, yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan lancar senantiasa, supaya kehidupan lancar senantiasa. Sekali lagi katakan supaya kehidupan lancar senantiasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di mana kami berada saat ini Tuhan. Dengan kuasa-Mu Engkau menjamah setiap kami. Dan biarlah Tuhan lewat setiap pujian kami sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami hanya rindu menjadi penyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Dan saat ini Tuhan kami rindu dibentuk, dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami di masa-masa sulit seperti sekarang ini Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami yang selalu menopang kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kebenaran sorak-sorai bagi Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Walau memang tidak secara langsung kita berjumpa, tapi dimanapun saudara berada, tetap kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Hari Kamis kemarin kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang menjadi satu rangkaian karya keselamatan Allah untuk kehidupan kita. Waktu Yesus naik ke surga, maka Yesus menjanjikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18 saja kita baca ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai ke 18. Demikian firman Tuhan. Perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali
kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Selama Yesus melayani kurang lebih 3,5 tahun di muka bumi ini bersama dengan murid-muridnya, Yesus banyak mengadakan mujizat-mujizat. Yesus banyak mengajar, ya, menolong banyak orang yang sakit disembuhkan, yang buta melihat. Tetapi di dalam percakapan terakhir dengan murid-muridnya, Yesus memberikan pemberitahuan kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan pergi. Tetapi waktu Yesus mengatakan dia akan pergi, murid-muridnya sangat gelisah, sangat mengalami kegelisahan. Karena mereka akan kehilangan seorang yang biasa ada dalam hidup mereka, membimbing mereka, menolong mereka, bahkan mengajar mereka. Nah, tetapi pada waktu Yesus mau naik ke surga, Yesus menjanjikan bahwa akan ada penolong yang lain. Ya, mari kita baca ayat yang ke-16 supaya kita bisa melihat ini. Ayat ke-16 berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, supaya ia memberikan seorang penolong yang lain. Ya, saya pernah pergi ke satu kota, yaitu ke Jogja dan ke Solo bersama dengan Aileen. Kita tukar-tukaran setir mobil. Kita tidak pernah, saya khususnya tidak pernah ke Jogja dan ke Solo membawa mobil sendiri. Jadi kita tidak tahu jalan, tidak tahu arah dalam kota itu. Tetapi ada satu alat yang menolong kita selama kita ada di sana. Alat ini sangat terkenal, namanya GPS. Nah, GPS ini adalah alat yang mengarahkan kita. Kalau kita ketik tujuan, maka dia akan arahkan, harus ke kiri, harus ke kanan, lurus berapa meter, lalu belok kiri, belok kanan. Sekalipun kita mungkin salah, dia akan kembali membalikkan kita supaya kita ada di dalam trek atau jalan yang benar. Nah, demikian juga Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang lain yang akan dijanjikan diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Di dalam Alkitab, saudaraku, Roh Kudus ini dikatakan sebagai penolong yang lain. Ya, penolong yang lain ini di dalam bahasa aslinya itu, yang lain itu menggunakan dua kata. Yang pertama heteros, yang kedua alos. Ya, tetapi di dalam ayat ini digunakan kata di dalam bahasa aslinya, bahasa Perjanjian Baru itu artinya bahasa Yunani, menggunakan kata alos. Nah, apa itu heteros? Kalau saya boleh berikan dengan sederhana, sesuatu yang sama jenisnya dan sama hakikatnya. Contoh, misalnya begini. Ini saya minum air. Nah, ini diganti, kalau saya sudah habis minum ini diganti dengan minuman yang sama, aqua juga. Nah, maka ini disebut alos, karena sejenis, sama, betul? Nah, tetapi heteros itu adalah saya minum ini lalu diganti minumannya dengan minuman yang berwarna lain, anggur. Sama-sama air, ya, tetapi dia beda. Dia air putih, ini air berwarna. Nah, artinya di dalam Alkitab ini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Artinya penolong yang lain itu sama dengan Yesus. Ya, penolong yang lain, saya katakan tadi, sama. Seorang pribadi dan dia juga Allah. Jadi Yesus minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan Roh Kudus sebagai pengganti Yesus.
yang sama, setara. Sama-sama Allah, sama-sama berkuasa. Ya, jadi kata penolong yang lain ini adalah Roh Kudus yang dikirim Bapa untuk menggantikan Yesus karena Yesus sudah naik ke sorga. Maka dijanjikanlah Roh Kudus untuk menjadi penolong buat hidup kita. Nah, Roh Kudus sendiri dalam bahasa aslinya disebut Parakletos. Artinya Parakletos itu ada banyak arti. Bisa jadi helper, penolong, bisa counselor, penasehat, bisa advokat, artinya pembela, ya. Jadi Roh Tuhan menjanjikan, Yesus menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, di dalam kehidupan kita seperti saya katakan tadi, waktu kita berjalan di Yogyakarta itu kita tidak tahu arah kemana. Tetapi ada alat itu namanya GPS yang menolong saya untuk bisa tahu sampai kepada tujuan. Nah, hidup ini kalau kita ibaratkan perjalanan, di dalam hidup kita kadang dalam perjalanan hidup ini kita bisa salah arah. Kita bisa salah, bukannya mengikuti kehendak Tuhan, tapi mengikuti kehendak sendiri. Kita bukannya hidup dalam kebenaran, tapi kita hidup dalam dosa. Kita dalam kehidupan ini kita bisa jatuh, kita bisa hilang jauh daripada Tuhan. Tetapi inilah fungsinya penolong yang lain itu, ya. Fungsinya Roh Kudus dalam kehidupan kita itu apa? Yang pertama, dia akan menuntun dan mengoreksi hidup kita. Kalau kita salah arah, kalau kita salah jalan, maka Roh Kudus akan menuntun, mengoreksi kita supaya kita hidup di dalam jalan kebenarannya Tuhan. Supaya kita di dalam dunia ini tidak tersesat oleh banyaknya tawaran-tawaran dunia, sistem dunia yang bisa membawa hati kita, hidup kita jauh daripada Tuhan. Tetapi Roh Kudus itu dia akan menuntun kita dan mengoreksi kita supaya kita tetap hidup dalam jalan kebenaran. Ya, seperti GPS, kalau saudara pernah pakai juga alat ini, kalau misalnya kita kelewat atau kita tidak ikutin aturan yang diarahkan, maka dia akan mencari jalan sendiri supaya dia tetap mengarahkan kita, supaya kita tetap kepada arah yang benar, supaya kita cepat sampai di tujuan. Nah, demikian juga dengan Roh Kudus, ya. Dia akan menuntun kita, mengoreksi jalan kita yang salah, supaya jalan hidup kita di dunia ini tetap ada dalam jalan kebenarannya Tuhan. Amin. Ya, saudara mengerti? Jadi Roh Kudus ini penolong yang Tuhan berikan kepada kita, gunanya adalah menuntun kita, mengkoreksi kita, supaya kita hidup dalam jalan kebenaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus ini adalah gunanya menyertai kita. Ya, kalau kita baca tadi, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Roh Kudus, Parakletos, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus ini menyertai kita selama-lamanya. Yesus sudah terangkat ke sorga. Secara fisik kita tidak bisa melihat Yesus. Murid-muridnya pun tidak bisa melihat Yesus. Tetapi Yesus menjanjikan Roh Kudus itu menyertai kamu selama-lamanya. Artinya di dalam kehidupan kita ada Roh Kudus yang dijanjikan itu yang akan menyertai hidup kita. Menyertai dalam hal apa? Di dalam melewati berbagai musim-musim kehidupan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau akui di dalam hidup kita ini ada banyak musim kehidupan. Ada kalanya musim kehidupan kita sedang mengalami pergumulan, masalah yang berat. Tapi ada musimnya kita mengalami berkat Tuhan, sukacita, damai. Ada musimnya sepertinya kita ini tawar hati. Dan saya mau bilang, dalam musim-musim kehidupan kita ini, saudara jangan takut, saudara jangan pernah khawatir, karena ada Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita. Bisa bilang amin? Ya,
Roh Kudus ini akan menyertai kehidupan kita. Menyertai kehidupan kita. Kalau misalnya saudara melihat Roh Kudus juga akan menyertai kita dalam saat-saat yang kritis, dalam saat-saat yang sulit, dia akan bersama dengan kita. Nah, Tuhan pernah bilang kepada murid-muridnya bahwa satu kali mungkin mereka akan ditangkap, mereka akan digiring kepada raja-raja dan penguasa, tetapi Roh Kudus yang akan memberikan perkataan-perkataan. Coba kita baca dulu ayat ini ya, dalam Matius pasal 10. Nanti kita akan kembali ke Yohanes 14. Matius pasal 10 ayat 18 berkata demikian. Ya, Matius pasal 10. Saya baca saja dari Alkitab. Matius pasal 10 ayat 18 sampai 20 berkata demikian. Dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu. Jadi waktu saudara ada digiring, diserahkan, jangan khawatir. Ayat 20, karena bukan kamu nanti yang akan berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Dalam saat-saat yang sulit sekalipun, waktu orang digiring ke penguasa-penguasa, ya, karena mereka tidak mengenal Allah, mesti ngomong apa kita nggak tahu. Tapi Roh Kudus, Roh Bapa yang akan mengaruniakan kata-kata kepada kita sehingga kita bisa mengatakannya. Artinya dalam situasi yang sulit, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Bahkan dia bisa memberikan hikmat kepada kita untuk berkata-kata. Kalau kita lihat lagi contoh yang lain di dalam Alkitab, ada banyak contoh. Tapi kalau saudara melihat waktu Paulus dan Silas ada di Filipi dan dia sedang melayani dan dia ditangkap karena seorang wanita petenung, dan Paulus dan Silas dijebloskan kepada penjara yang paling dalam dan yang di tengah. Kakinya dipasung, tangannya dibelenggu. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi dia memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada Paulus dan Silas menghadapi saat-saat di dalam penjara yang begitu sulit karena dia mengalami situasi yang tidak baik. Tetapi saya percaya justru di situ juga ada Roh Kudus yang menyertai dan memberikan kekuatan. Haleluya. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini pun juga kita ada dalam pandemi COVID. Ini sudah efeknya ke sektor ekonomi, ya, ke banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bilang sama saudara bahwa kita tidak perlu khawatir, karena dalam keadaan sulit seperti ini pun Roh Kudus menyertai kita. Ya, dalam keadaan COVID ini saya percaya ada banyak orang terdampak, tapi dengar firman Tuhan. Tuhan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita, dan dia akan menyertai kita. Dan saya sungguh percaya dalam saat-saat seperti ini pun Tuhan menyertai kita. Haleluya. Mari kita baca kembali ayat yang ke-17. Ayat 17 berkata demikian, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Ya, ini dunia tidak bisa menerima Roh kebenaran, Roh Kudus, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya, dunia tidak bisa mengenal. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, seperti tadi dikatakan, dan diam di dalam kamu. Hal berikutnya ayat 17 berkata bahwa Roh Kudus itu, Parakletos itu, dia diam di dalam kamu.
Roh Kudus itu maha ada, maha hadir. Dia hadir di mana-mana, tetapi juga dia hadir di dalam hidup kita. Apa artinya Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita? Artinya Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Waktu roh kita mati, waktu Roh Kudus masuk dalam hidup kita, karena kita berkata bahwa waktu kita percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita undang Yesus dalam hidup kita, maka Roh Kudus hadir dalam hidup kita, ada dalam hidup kita. Nah, roh kita yang mati karena dosa itu, karena Roh Kudus masuk, maka roh kita dihidupkan kembali. Inilah yang dinamakan sebetulnya lahir baru. Dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Yang tadinya roh kita mati, karena ada Roh Kudus di dalam kita, maka roh kita dihidupkan kembali. Sehingga kita bisa berkoneksi, kita bisa berrelasi, kita bisa berhubungan, kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena apa? Roh kita yang mati dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Ya, jadi kita bisa berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, karena ada apa? Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya saudara tidak usah takut dengan apapun juga, karena kita berkata, roh yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi kalau misalnya kita ini ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan terkoneksi dengan Allah. Ya, seperti kita tahu bahwa kita ini, kalau saudara punya handphone, ini banyak koneksi-koneksi sinyal kan? Saya punya handphone juga, tetapi koneksi handphone saya hanya kepada sinyalnya Indosat. Nggak bisa sinyal Telkomsel, karena kartu saya kartu Indosat. Dan di dalamnya ada chip. Chip inilah yang menghubungkan dengan sinyal itu. Jadi saya punya kartu Indosat, tidak terkoneksi dengan Telkomsel atau yang lain. Artinya apa? Hidup kita juga waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita. Hidup kita diperbaharui, dilahirkan kembali. Karena saat itu juga kita terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan Allah melalui Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Ada dalam hidup kita. Makanya ini yang dijanjikan Yesus. Dia akan minta kepada Bapa. Yesusnya naik ke atas. Tetapi ada pengganti yang lain yang sama, yang sehakikat dengan Yesus, yaitu Roh Kudus. Dan Alkitab berkata Roh Kudus diam di dalam kita. Amin. Mari kita lanjut. Ayat 18 berkata apa? Ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Alkitab berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kalau kita lihat dalam bahasanya dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Apa sih yatim piatu? Yatim piatu itu adalah anak atau orang yang tidak punya ayah dan ibu. Contohnya apa? Contohnya siapa ya? Contohnya saya. Saya ini tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Ya, saya udah gak punya papa dan udah gak punya mama lagi. Saya ini yatim piatu. Jadi yatim piatu ini dipakai dalam konteks keluarga. Ya, konteks keluarga. Saudara tidak punya pendeta, saudara tidak bisa dibilang yatim piatu. Saudara tidak punya guru, saudara tidak bisa dibilang yatim piatu. Saudara tidak punya, mungkin presiden sekalipun, saudara tidak bisa yatim piatu. Tapi kalau saudara tidak punya ayah, tidak punya ibu, itu namanya yatim piatu. Makanya kita menggunakan kata konteks keluarga dalam hal ini. Bukan konteks orang kerja. Seperti bos dengan majikan. Karena kalau bos dengan majikan, maka kalau saudara berprestasi, saudara akan dihargai. Kalau saudara tidak berprestasi, saudara tidak dihargai. Kalau konsepnya
konteksnya tentara, wah saudara kalau taat, disiplin, saudara dapat reward atau dapat penghargaan. Tetapi kalau tidak, saudara tidak mendapat sesuatu. Tetapi kalau konteksnya keluarga, artinya keluarga itu, ayah, ibu ini, dia akan membimbing, dia akan menolong, dia akan membawa kita ke arah hal-hal yang baik. Orang tua kita tidak akan membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu, relasi kita dengan Roh Kudus, hubungan dengan Roh Kudus itu seperti keluarga, seperti ayah dan ibu yang selalu membimbing kita, menolong kita. Dalam hal ini kita tahu bahwa relasinya bicara tentang relasi kasih. Mungkin Roh Kudus bisa menegur kita kalau dia berbisik dengan lembut tapi kita tidak menghiraukan. Dia bisa tegur kita. Dia bisa tegur kita. Seperti orang tua menegur anaknya. Bahkan seperti orang tua memarahi anaknya. Supaya anaknya ini tidak berbuat salah dan hidup di dalam kebenaran. Mungkin sakit. Mungkin tidak enak kita mendengarnya. Tetapi itu dilakukan karena orang tua mengasihi kita. Bukan kita memukul dia, menyakiti dia, dan kita berkata, biar mampus kau sekalian. Wah enggak, itu orang tua macam apa kalau begitu? Saya ini orang tua Bapak. Kadang saya harus marah sama anak saya. Supaya apa? Supaya dia rajin belajar. Supaya dia disiplin. Bukan karena kita benci terhadap dia. Tapi kita mau supaya dia hidup dalam kebenaran. Jadi relasi hubungannya, kalau konteksnya keluarga, adalah kasih. Saya percaya mungkin Roh Kudus menegur kita dengan lembut, kita enggak peduli. Ada kalanya Roh Kudus itu menegur kita dengan keras. Yesus itu digambarkan sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik itu adalah gembala yang membawa domba-dombanya. Kalau domba-dombanya nakal, pasti gembala itu mengambil tindakan. Apa? Misal dipukul. Masih nakal juga. Mungkin dipatahkan kakinya. Supaya apa? Supaya dia tidak dimakan singa. Bukankah dalam dunia ini iblis juga seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam hidup kita? Ada waktunya Roh Kudus mungkin menegur kita dengan keras supaya kita jangan hanyut atau jangan sampai iblis mengambil hidup kita. Jadi konteks yang dipakai Roh Kudus ini seperti keluarga, ayah, ibu itu menolong, membimbing kita dengan relasi kasih. Yang kedua, kalau konteksnya keluarga, ini bicara tentang hubungan yang kekal. Kenapa kekal? Saya tidak pernah mendengar ada orang berkata, ini mantan anak saya, ini mantan ayah saya, ini mantan ibu saya. Walau mungkin orang tuanya ada yang berpisah, tetapi anak itu akan berkata, itu ayah saya, itu ibu saya. Mantan istri ada, mantan suami ada. Tapi saya belum pernah mendengar ada mantan anak, ada mantan ayah, ada mantan ibu. Ini bicara tentang hubungan yang kekal. Dan saya percaya Roh Kudus itu ingin menuntun kita, membimbing kita selalu dengan lembut, dengan kasih-Nya, supaya kita tetap ada di dalam jalan kebenarannya Tuhan. Amin. Nah, karena itu sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Ada dua janji yang Tuhan katakan. Kalau saudara baca konteks Yohanes 14 ini, walau kita tidak punya waktu banyak, tapi yang pertama Yesus menjanjikan rumah Bapa. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana kamu ada, aku pun ada. Tetapi yang kedua, Yesus menjanjikan Roh Penghibur, seorang penolong yang lain, Parakletos, yang akan Dia sediakan untuk kita. Dan hari ini Yesus secara fisik sudah tidak ada lagi, tetapi ada penggantinya dalam kehidupan kita. Dia yang akan menyertai kita, Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan menghibur kita, Dia yang menjadi penasehat kita. Sama dengan Yesus. Saya bilang tadi, allos, artinya sama, sehakikat. Dia Allah, Dia seorang pribadi juga. Ya, jadi dalam hari-hari ini
dalam situasi pandemi COVID, saya mau tekankan, ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita, menghibur kita, menolong kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sensitif dengan Roh Kudus? Apakah kita peka dengan Roh Kudus? Apakah kalau misalnya kita sedang berbuat kesalahan, kita mendengar suara Roh Kudus, kita langsung respon atau kita hiraukan? Apakah pertanyaan berikutnya, seberapa banyak kita membiarkan Roh Kudus menuntun kehidupan kita? Atau keinginan diri kita sendiri yang lebih kuat sehingga Roh Kudus tidak banyak kita dengar? Atau seberapa besar masalah kita sampai kita lebih fokus kepada masalah yang besar daripada kepada Roh Kudus yang lebih berkuasa dari apapun juga? Coba hari-hari ini dalam masa menanti Pentakosta turunnya Roh Kudus, saya mau ajak saudara, kita ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Zaman murid-muridnya ada Yesus. Tetapi hari ini Yesus sudah tidak ada lagi. Yesus sudah naik ke sorga. Dan dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ya, karena itu biar menjadi perenungan kita. Seberapa besar Roh Kudus itu boleh bekerja dalam kehidupan kita. Seberapa besar kepekaan kita akan suara Roh Kudus. Kalau dia membisikkan sesuatu, apakah kita taat atau kita mengeraskan hati? Seberapa besar kita punya mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam melewati berbagai masalah dan pergumulan hidup. Doa saya, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Roh Kudus yang dijanjikan itu 2000 tahun yang lalu sudah kita terima. Karena itu jangan pernah takut, jangan pernah tawar hati, jangan pernah goyang iman kita, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita yang menuntun kita dalam jalan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, dan doa saya, Roh Kudus selalu menuntun, membimbing kita. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Roh Kudus yang pertama tadi saya katakan, dia akan menuntun kita dan mengoreksi kita kalau jalan kita salah. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Mungkin suara Roh Kudus sering kita dengar kalau kita sudah menyimpang dari jalan-jalan kebenaran Tuhan. Kita mulai jauh dari Tuhan. Kita mulai meninggalkan persekutuan, meninggalkan ibadah, meninggalkan waktu-waktu doa kita dengan Tuhan. Roh Kudus ingatkan kita supaya kembali. Karena itu jangan keraskan hatimu, karena Roh Kudus sedang membawa engkau, menuntun engkau, mengoreksi hidup kita, supaya kita ada dalam jalan kebenaran ya Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus itu menyertai kita melewati musim-musim kehidupan yang berat sekalipun dalam hidup kita. Ada seorang penolong yang lain yang sama dengan Yesus. Dia adalah Roh Kudus, dan dia tinggal dalam hidup kita. Dia yang membangkitkan kembali roh kita, menghidupkan roh kita, supaya kita punya hubungan dengan Bapa di surga.
Dan kita percaya Roh Kudus juga, Dia seperti orang tua yang membimbing kita dengan sabar, dengan lembut, supaya kita tetap ada dalam jalan Tuhan. Nyanyi pujian ini sekali lagi, dan saya mau berdoa buat saudara. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari katakan ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau naik ke surga, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus-Nya buat orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus yang sama sehakikat seperti Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah pribadi dan Dia adalah Allah. Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan menyertai kami dalam kami melewati masa-masa yang sulit seperti saat-saat ini. Kami tidak takut, tidak gentar, karena ada Roh Kudus yang menyertai kami. Hamba mau berdoa juga untuk semua kami yang ada di rumah. Biar kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa atas hidup kami, membawa kami terus ke jalan kebenaran Tuhan, mengoreksi kesalahan-kesalahan kami, supaya kami mau ditegur oleh Roh Kudus, sehingga kami tidak ada dalam jalan yang salah, tapi dalam jalan kebenaran, supaya kami tetap terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan hari ini pun kami percaya Roh Kudus menjamah setiap kami yang ada di rumah-rumah dengan urapan Roh Kudus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, memberikan pertolongan, memberikan penghiburan, memberikan nasihat untuk kehidupan kami. Hamba serahkan juga jemaat-Mu yang hari ini sedang mengalami beban berat persoalan hidup. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada penyertaan dari Roh Kudus dan ada kekuatan untuk menghadapi semuanya. Dan kami percaya, kami pasti keluar sebagai pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom. Semua diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Dan percaya kita boleh diberkati oleh firman Tuhan yang Bapak Gembala. Dan mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat Datanglah kerajaan
kami percaya ada pribadi Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami Yesus, pribadi yang menemani hidupan kami Tuhan, pribadi yang memimpin jalan kami, pribadi yang memimpin kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan ketika Tuhan naik ke surga. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami lewat Roh Kudus Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sama-sama diberkati lewat firman Tuhan yang dibawakan Bapak Gembala. Dan pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap program-program Tuhan yang telah dijalankan Tuhan untuk mengurangi wabah virus corona ini Tuhan Yesus. Biarlah semuanya Tuhan menghasilkan hasil yang baik Tuhan bagi bangsa kami Amen. Tuhan. Tuhan berkati presiden kami Tuhan. Tuhan berkati seluruh pemerintahan bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Supaya semuanya Tuhan boleh Tuhan dapat mensejahterakan bangsa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Gembala. Tuhan berkati Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Berikan lebih lagi Tuhan hikmat Tuhan daripada Tuhan dalam memimpin setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap memimpin setiap keluarga-keluarga yang ada di GBI NDC Cianjur ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran dalam, terutama Tuhan dalam masa-masa sulit seperti ini Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya pemimpin Tuhan yang diurapi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan lewat Bapak Gembala Tuhan Yesus. Dan kami memberkati Bapak Gembala Tuhan supaya sungguh Tuhan hikmat melipat daripada Tuhan hadir Tuhan dalam Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami lebih lagi. Mari siapkan hati kita menerima berkat. Arahkan hatimu, terimalah berkat hari ini. Kiranya turunlah anugerah berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan kita Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya kekasih-kekasihnya Tuhan. Semua percaya dan diberkati Tuhan hari ini, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan.